Oke, pengenalan dulu ya. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Bayu Aji Permana, Faris Asya, dan saya sendiri Alex Sergius Romansyah, dapat tugas untuk mereview ya, review soal apa itu physical security. Baik, yang pertama physical security. Apa sih physical security itu? Physical security yaitu segala sesuatu atau tindakan yang melindungi perangkat yang terlihat, meliputi hardware, PC server, kabel, ruangan fisik, dan lain-lain. Dari ancaman bencana maupun ancaman dari orang-orang yang tidak memiliki hak akses. Lalu ada agenda. Agenda di sini meliputi tujuan keamanan fisik, yaitu safety. Apa sih yang diamankan? Yang diamankan yaitu segala sesuatu yang terlihat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga authorized access, yaitu melindungi data dari orang-orang yang tidak mempunyai otoritas atau orang-orang yang tidak diizinkan untuk mengakses data tersebut. Misalnya, ada hacker yang mencoba untuk mengambil data penting dari server untuk diperjualbelikan ataupun hanya untuk dirusak saja. Maka dari itu kita harus melindungi data-data tersebut dari ancaman-ancaman yang ada. Lalu kemudian ada significance. Physical security itu tersirat dalam setiap keamanan logis kontrol ya. Lalu juga biasanya berdasarkan asumsi dan juga often overlooked atau sering terlewatkan. Untuk bagian ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai often overlooked atau yang sering dilewatkan lah. Salah satu contohnya yaitu dalam sebuah perusahaan IT, kita terlalu fokus terhadap keamanan luarnya saja, seperti pintu masuk atau gerbang yang dipakaikan CCTV dan satpam. Namun, di dalam seperti kantin dan lain-lain, tidak begitu dipedulikan, dan itu memberi orang yang tidak dengan adanya otoritas atau berkepentingan bisa masuk dan merusak periferal yang ada dan mencuri beberapa data penting yang tersimpan di dalam periferal tersebut. Oke, yang selanjutnya slide keempat yakni keamanan. Keamanan itu nomor satu untuk menjamin terlindungnya data yang kita punya dari orang-orang yang jahat. Dampak lain yaitu authorized access, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini berarti kita melindungi data dari orang-orang yang tidak berkepentingan untuk mengkorek-korek data tersebut ya. Lalu juga ada availability, yaitu suatu informasi atau data yang selalu tersedia ketika dibutuhkan bagi orang-orang yang memiliki izin terhadap informasi tersebut. Evacuation procedure atau prosedur evakuasi, ya ini berbagai cara yang dilakukan untuk melindungi data atau peripheral baik sebelum atau sesudah ancaman terjadi. Meliputi evacuation route, yaitu menyediakan jalur evakuasi dan SOP penyelamatan bila mana aset mengalami bencana atau resiko terjadinya serangan. Lalu juga ada meeting point, yaitu menyediakan tempat yang paling aman untuk melindungi aset atau data kita. Lalu berikutnya ada posting, yakni prosedur evakuasi harus ditempatkan pada seluruh area kerja. Tidak lupa juga area seperti tempat istirahat, toilet, dan lobi. Dan teks yang dipakai warnanya tidak boleh menyulitkan user yang buta warna. Lalu yang terakhir ada practice. Practice di sini adalah latihan untuk melakukan semua langkah-langkahnya mulai dari evacuation route, meeting point, dan posting. Secara berkala untuk membiasakan karyawan sehingga pada saat keadaan darurat yang sebenarnya tidak kaget atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Kemudian slide 6 yaitu ada evacuation rules. Meliputi safety burden, yakni orang yang memastikan semua karyawan berhasil dievakuasi atau belum. Biasanya seorang safety warden akan keluar paling terakhir setelah semua karyawan berhasil dievakuasi. Lalu berikutnya ada meeting point leader, yakni orang yang harus berada di meeting point pertama kali untuk mendata apakah semua karyawan sudah dievakuasi atau belum. Biasanya orang yang menjadi meeting point leader yaitu personalia. Kenapa personalia? Karena seorang personalia yang paling mungkin tahu karyawan mana yang ada di kantor. Lalu ada employee, yakni jika meeting point leader dan safety warden tidak memenuhi peran mereka, maka karyawan wajib untuk melakukan evakuasi secepat dan seaman mungkin.
Lalu setelah itu melapor ke meeting point leader untuk segera dievakuasi ke gedung yang aman dengan arahan seorang safety warden. Slide berikutnya yaitu threat to safety atau ancaman terhadap keamanan. Ini meliputi asap dan api, biasanya bisa menyebabkan kebakaran, racun atau toksin, biasanya timbul akibat bocornya gas di bawah tanah sehingga bisa meracuni karyawan yang ada di sebuah gedung. Water or flood, ini air ya. Ancaman ini bisa menyebabkan korsleting aliran listrik dan mengancam kerusakan peripheral penyimpanan data yang ada. Temperatur ekstrim ini suhu ekstrim, structural failure ini kegagalan struktural, dan juga ada power loss, kehilangan daya, dan juga yang terakhir external bomb threat atau ancaman eksternal dan juga civil unrest atau kerusakan sipil. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas Alex. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alex membahas tentang ancaman dari keamanan. Oke, yang pertama yaitu smoke and fire atau asap dan api. Untuk cara kerja dari smoke detector ini, bila mana ada asap yang keluar dari ruangan atau perangkat komputer, alat tersebut secara otomatis akan mengeluarkan air untuk memadamkan atau menetralkan suhu ruangan tersebut. Untuk ancaman ini biasanya terjadi bagi perokok ya. Jadi alat ini terbilang sensitif. Jikalau ada asap, sensor akan otomatis menyala. Jadi untuk para perokok dianjurkan untuk merokok di luar ruangan. Oke, untuk selanjutnya adalah toksin. Panas sih. Oke, slide selanjutnya adalah water flood. Water ini air ya, bisa disebabkan oleh banjir atau air keran kamar mandi yang lupa dimatikan lalu meluap sampai ke lantai-lantai gedung atau rumah gitu, yang bisa menyebabkan perangkat elektronik gitu basah dan rusak. Bila mana air sudah sampai meluap, dianjurkan untuk menyiapkan pompa air. Pompa air ini berfungsi sebagai membuang genangan air yang ada di rumah menuju ke sungai-sungai, atau bisa menggunakan sensor air di lantai agar jikalau air meluap, sensor ini akan otomatis berbunyi. Selanjutnya adalah temperatur ekstrim. Temperatur ekstrim terjadi karena suhu panas atau dingin yang bervariasi secara ekstrim. Contohnya seperti sinar matahari, api, pembekuan, dan lain-lain. Suhu yang baik biasanya di antara 10 sampai 26 derajat Celcius. Kelembapannya antara 20 sampai 80%. Cara mengatasinya adalah cukup menggunakan AC yang membuat ruangan tetap dingin. Gunakan alarm bila melebihi batas suhu dan kelembapan. Pendingin dan pemanas perlu diberi filter untuk menghindari debu-debu atau kotoran. Baik, saya dari kelompok saya akan mewakili untuk menjelaskan tentang materi applying cryptography atau pengaplikasian kriptografi. Nah, jadi sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu kriptografi. Jadi kriptografi itu adalah sebuah metode untuk menyamarkan atau mengganti atau mengamankan sebuah pesan, message, atau juga sebuah proses dalam suatu jaringan maupun suatu sistem. Nah, tujuan utama dari kriptografi ini sebenarnya hanya ada 3 aspek. Yang pertama, confidentiality, authentication, dan integrity. Nah, di dalam confidentiality ini dibagi menjadi 2, ada dalam proses transit dan juga di dalam penyimpanan. Nah, di dalam proses transit atau dalam proses penyampaian ini saya bisa analogikan seperti ini ya. Jadi analogi saya punya teman 2 orang ini.
kelompok saya misalkan, Mas Faris dan Mas Alex. Nah, saya ingin menyampaikan pesan kepada Mas Alex misalkan. Nah, tapi pesan ini rahasia, tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk oleh Mas Faris. Nah, saya menggunakan metode kriptografi untuk menyamarkan atau untuk mengamankan pesan yang akan saya sampaikan. Jadi, pesan ini hanya bisa dibuka dan bisa diketahui menggunakan kunci atau kata sandi yang saya buat. Nah, lalu dengan kata sandi tersebut, pesan yang akan saya sampaikan dirubah menjadi lebih rumit dan tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Nah, ketika sampai di Mas Alex pesan saya, proses penerjemahan ini menggunakan key atau rumus atau yang sudah saya gunakan tadi untuk membuat pesan tersebut menjadi dalam tanda kutip rahasia, kembali seperti semula. Nah, proses ini disebut decrypt. Nah, proses saya mengamankan atau merubah itu dinamakan encryption atau enkripsi. Nah, pesan awal sebelum dirubah menjadi sebelum dienkripsi itu bernama clear text. Setelah dienkripsi itu menjadi ciphertext. Jadi dari saya clear text, dienkripsi menjadi ciphertext sampai di Mas Alex dalam bentuk ciphertext, lalu dia rubah dengan dekripsi menjadi clear text kembali. Nah, ketika saya memberikan pesan ini, Mas Faris tidak akan mengetahui apa yang ada di dalam pesan tersebut, atau meskipun dia mengetahuinya, melihatnya, mendengarnya, dia tidak akan mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, inilah tujuan utamanya. Jadi, untuk mencegah pihak-pihak yang tidak berwenang masuk ke dalam sistem maupun mengambil suatu informasi. Lalu in storage dalam penyimpanan juga seperti itu. Nantinya record penting atau data-data penting yang sangat rahasia tidak akan disimpan dalam bentuk clear text. Nantinya di dalam storage atau database misalnya, itu akan disimpan dalam bentuk ciphertext. Lalu authentication. Authentication ini pengidentifikasian orang yang berhak menerima pesan tersebut. Jadi apakah ketika tadi seperti analogi saya, apakah telah sampai di Mas Alex, apakah benar itu Mas Alex atau bukan? Jadi sistem ini memverifikasi. Nah, verifikasi ini juga bermacam-macam, bisa menggunakan username password ataupun key yang saya buat untuk mengenkripsi. Itu juga bisa untuk sebagai acuan dalam authentication. Dan juga yang terakhir adalah integritas. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan, pertanyaan basicnya, di mana yang harus dienkripsi? Manakah yang bagian yang harus dienkripsi? Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua bagian dienkripsi. Seperti yang kalian ketahui, ada data-data umum yang bisa dibuka, gitu ya. Tidak semuanya harus dienkripsi. Nah, apakah
harus diamankan di dalam sebuah aplikasi atau networknya, atau diimplementasikan sebagai sebuah service yang hanya optional, atau enkripsi ini ada di dalam level jaringan. Nah, ternyata jawabannya semua metode tersebut masih dipakai sampai sekarang, tiga-tiganya. Nah, contoh metode protokol Office Protocol (POP) itu sebenarnya tidak aman ya. Ada yang lebih aman, yaitu menggunakan APOP atau Authenticated Post Office Protocol. Nah, pada kasus tersebut, pada APOP, ini sebenarnya hanya improvisasi dari POP yang mengamankan autentikasi message. Jadi bukan email conversation-nya yang diamankan, melainkan proses autentikasinya untuk memverifikasi apakah orang yang mengirimkan ini maksudnya benar begitu ya. Lalu ada transport layer. Nah, transport layer ini jadi simpelnya ini saya contohkan dalam sebuah website. Jadi di sini ada dua website yang sudah saya contohkan. Nah, di sini ada saya menggunakan dispendukcapil.surabaya.go.id. Ini merupakan website yang tidak menggunakan SSL atau Secure Socket Layer. Jadi di sini tidak dienkripsi. Nah, ini contohnya. Di dalam bar ini ada gembok yang dicoret gitu ya. Nah, di sini ada keterangan connection not secure. Nah, lalu bagaimana contoh yang diamankan atau menggunakan SSL? Nah, saya menggunakan contoh Smart Campus Unisbank ya. Nah, di sini ada gemboknya ini. Nah, gemboknya ini, nah ini, keterangannya connection secure. Nah, berarti website Smart Campus Unisbank ini sudah diamankan gitu ya, menggunakan metode Secure Socket Layer. Nah, lalu yang terakhir adalah network layer-nya. Jadi bagian dalam apa namanya, layer jaringan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan private network. Jadi private network ini kelebihannya tentu tidak di-share kepada siapapun ya, baik itu jaringan maupun equipment-nya. Tapi kelemahannya jelas mahal berbanding lurus dengan jarak antar server atau antar PC. Lalu di sini kita diberikan contoh lagi. Ini virtual private network ini merupakan apa ya, tools untuk proses enkripsi juga ya. Dalam kriptografi ini juga sangat berguna.
Data is encrypted at one end of the VPN from clear text into ciphertext. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal. Datanya itu sudah dienkripsi. Pada awal, dari clear text menjadi ciphertext. Lalu ciphertext tadi ditransmitkan atau dihubungkan melalui internet. Lalu data itu ciphertext tadi yang dikirimkan didekripsi pada pihak penerima menjadi original lagi atau clear text lagi. Nah, terus lanjut. Ini VPN advantage. Nah, di sini VPN ini ada kelebihannya. Tentu dia lebih fleksibel. Dia ini lebih cepat ya kan sebenarnya. Lebih murah lagi juga karena seperti yang kita tahu kita bisa berlangganan hanya dalam waktu 1 jam, bahkan 1 hari, 1 bulan, tergantung seperti yang kita butuhkannya. A good VPN will also support quality of service juga. Nah, lalu ternyata sebenarnya juga ada kelemahannya untuk menggunakan VPN ini, karena ternyata network yang menggunakan VPN ini tidak menjadi prioritas utama oleh provider. Jadi nantinya pasti ada latensi atau delay lebih lambat dari jaringan aslinya. Lalu ini ada tipe-tipe remote access. Nah, di sini ada client VPN. Nah, client VPN ini contohnya apa ya? Saya ini punya contoh, ini di kerjaan saya. Jadi perusahaan saya tempat kerja ini dia menggunakan aplikasi khusus yang hanya bisa dibuka oleh karyawannya. Nah, tapi dia harus menggunakan VPN untuk mengaksesnya. Jadi tidak bisa sembarang orang mengakses link tersebut. Nah, itu contoh salah satunya. Lalu ada site to site. Nah, ini ada contohnya dari LA office connection to DC office location. Jadi antar kota ini ya, dari LA ke DC. Nah, ini ada komponen dari VPN. Komponennya ada router, firewall, server and clients, encryption, LTIP server, QoS, dan segala macamnya. Bab selanjutnya adalah security implications. Jadi, banyak orang mengasumsikan bahwa ketika kita sudah menggunakan VPN, itu artinya mereka sudah aman, begitu ya. Padahal itu adalah sebuah pola pikir yang salah. Sering terjadi error dengan VPN melalui jaringan. Jadi koneksi yang digunakan untuk menghubungkan dua front end atau komputer klien ini sering terjadi error. Lalu
Di sini kebanyakan VPN dia menggunakan atau sudah include dengan firewalls. Lalu juga dia menggunakan intrusion detection system untuk mencegah atau untuk mendeteksi serangan-serangan dari celah-celah tertentu. Dan juga VPN ini juga dilengkapi dengan virus scanner di sini. Lalu poin yang kedua adalah tracing the other end. Jadi seberapa percayaannya kita terhadap pihak lain yang mengirimkan pesan. Jadi yang kita takutkan adalah ketika kita mengirimkan sebuah pesan, di tengah ini ada seseorang atau sudah ada the man in the middle. Ini mengubah pesannya atau mengubah data atau informasinya, lalu sampai ke sisi sebelahnya, sisi selanjutnya. Ini menjadi sebuah problem. Nah, dengan VPN kita bisa untuk dalam tanda kutip mengamankan jaringan melalui jalur khusus. Dari saya cukup. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.